Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, terutama di masa pandemi ini ya nak. Ibu harap kalian senantiasa menjaga protokol kesehatan, mengenakan masker dimanapun kalian berada, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita pada bab 2 yang membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dimulai dari sejarah klasifikasi. Seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Ya, tumbuhan sebagai makhluk hidup berklorofil, hewan sebagai makhluk hidup tidak berklorofil. Kemudian pada tahun 1735, seorang ilmuwan Yunani yang bernama Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi yang baru yang berdasarkan pada persamaan struktur tubuh, ukuran, warna, dan cara memperoleh makanan. Ini adalah contoh klasifikasi makhluk hidup yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Ya, jadi Carolus Linnaeus itu membagi urutan taksonomi itu menjadi 7. Yang terbesar adalah kerajaan, kemudian filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Contohnya di sini misalnya kucing dengan anjing. Kucing dengan anjing ini ternyata kerajaannya sama-sama animalia. Filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, bangsanya Karnivora. Yang membedakan adalah suku, marga, dan jenis. Nah, dari jenisnya ini, disinilah dituliskan nama ilmiah dari setiap makhluk hidup tersebut. Misalnya kucing ini berarti nama ilmiahnya Felis catus. Sistem pemberian nama ini dikenal dengan nama binomial nomenklatur, yaitu sistem tata nama ganda. Kata pertama menunjukkan marga, kata kedua menunjukkan jenisnya. Adapun tujuan klasifikasi itu yang pertama mempermudah dalam mempelajari berbagai macam makhluk hidup yang ada di bumi ini. Yang kedua mengetahui hubungan kekerabatan. Misalnya tadi antara kucing dengan harimau, antara buaya dengan iguana misalnya. Yang ketiga mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kepentingan manusia, sehingga manusia harus mengetahui manfaatnya dan dapat menggunakannya dengan sebijaksana mungkin. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berdiri sendiri. Semua pasti memerlukan makhluk hidup yang lain. Itu ya. Nah, ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup itu disebut taksonomi. Yang kita gunakan saat ini adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Apa saja? Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Jadi makhluk hidup dibagi 5 ini. Dibagi 5 kelompok besar atau 5 kerajaan. Kerajaan yang pertama adalah Monera. Monera ini merupakan makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur yang sangat sederhana. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ini contoh-contoh Monera. Ada Oscillatoria, ada Nostoc, ada Basilia, ada Spiralia. Apakah ini bisa dilihat secara kasat mata? Tidak. Ini hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, kita teruskan. Yang kedua adalah Kingdom Protista. Bedanya, kalau Monera tadi tidak memiliki membran sel, maka Protista itu sudah memiliki membran sel. Kemudian jenisnya untuk Protista ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Ini contoh hewannya untuk Protista. Ini Paramecium, ini Euglena, ini Flagellata. Ini juga tidak bisa dilihat secara langsung. Harus menggunakan mikroskop. Di mana kita bisa temukan jenis-jenis hewan ini? Ini biasanya ada di air kotor, ya. Jadi kalau kita ngambil air kotor sedikit, kita letakkan di bawah mikroskop, kita amati, maka akan muncul hewan yang begini dan bergerak-gerak, menunjukkan bahwa dia hidup.
Kelompok fungi, fungi itu jamur ya. Ciri-cirinya tidak memiliki klorofil, sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri. Nih, pernah lihat kan jamur yang seperti ini? Ini jamur yang hidup di batang pohon yang tumbang biasanya. Atau jamur ini jamur ini sama, ini tidak memiliki klorofil, sehingga mereka mendapatkan makanan dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Yang keempat, kingdom plantae atau tumbuhan. Ciri-cirinya dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil, sehingga bersifat autotrof. Autotrof itu menghasilkan makanan sendiri. Plantae dibagi menjadi 3, lumut, paku-pakuan, dan biji. Tahu ya lumut ya, yang nempel di dinding yang lembab. Kemudian paku-pakuan. Paku-pakuan itu contohnya misalnya tanaman suplir atau tanduk rusa. Kemudian tumbuhan biji, ini tumbuhan yang banyak sekali ada di sekitar kita. Tanaman buah-buahan, tanaman bunga, itu biasanya termasuk dalam kelompok tumbuhan berbiji. Yang kelima adalah kingdom animalia atau hewan. Ciri-cirinya tidak berklorofil, sehingga cara makannya secara heterotrof, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Berdasarkan tulang belakangnya, maka hewan itu dibagi 2. Ada avertebrata dan vertebrata. A itu tidak, vertebrae itu tulang belakang. Jadi avertebrata hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya apa? Cumi, udang, kerang, keong. Itu semua adalah hewan yang tidak bertulang belakang atau hewan lunak. Lalu pelindungnya apa? Mereka dilindungi oleh cangkang. Sedangkan vertebrae adalah hewan bertulang belakang. Contohnya misalnya ikan, reptil, mamalia, aves. Ini termasuk dalam kelompok hewan bertulang belakang. Oke, sampai sini materi kita selesai. Bisa dipahami ya nak? Sehingga kita bisa rangkuman, kita bisa buatkan rangkuman bahwa pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, menggunakan tata nama yang disebut tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Yang ketiga, merupakan pengelompokan objek berdasarkan persamaan ciri. Yang terakhir adalah klasifikasi yang dikembangkan saat ini menggunakan pengelompokan 5 kingdom atau 5 kerajaan. Terakhir adalah tugas untuk kalian kerjakan. Identifikasikan 10 jenis tumbuhan dan 10 jenis hewan, kemudian kelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Nih contohnya misalnya jamur termasuk kelompok fungi, mawar atau tanaman mawar termasuk tumbuhan biji, harimau termasuk vertebrae, udang termasuk avertebrae. Kemudian buat dalam bentuk tabel, difoto, dan unggah hasil fotonya ke LMS Moodle. Nanti tugas ini Ibu tulis di LMS Moodle ya, pada bagian uji praktek bab 2. Kemudian tanggal pengumpulan kalian bisa lihat di sana, kapan bisa dikumpulkan. Ya. Akhirnya materi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.